Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 dan ayat 21 sampai 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sungguh luar biasa pimpinan Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Bukan saja pada siang hari memimpin mereka melalui tiang awan, pada malam hari juga memimpin mereka dengan tiang api dan tetap berada di tengah-tengah mereka baik siang maupun malam. Setelah berada dalam bayang-bayang Mesir ratusan tahun lamanya, umat Israel akan menjadi bangsa yang merdeka. Bukan karena perjuangan mereka sendiri, melainkan karena kuat kuasa Allah yang penuh anugerah yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Saudara, setiap orang yang bepergian biasanya selalu mencari jarak yang terdekat untuk sampai ke tempat tujuan. Selain menghemat bahan bakar, juga menghemat waktu. Namun tidak demikian dengan pimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan tidak menuntun bangsa Israel untuk pergi ke Kanaan melalui jalan yang paling dekat, tetapi justru melalui jalan yang berputar melewati padang gurun. Tuhan memimpin umat Israel melalui padang gurun bukan semata-mata untuk menghindari peperangan di awal perjalanan yang dapat menyebabkan orang Israel menyesal keluar dari Mesir lalu berniat untuk kembali ke sana. Tuhan berkehendak melatih iman mereka untuk menerima kepemimpinannya. Iman itu sudah ditunjukkan dengan kesediaan mereka keluar dari Mesir sambil membawa serta tulang-tulang Yusuf, nenek moyang mereka, agar dikuburkan di tanah perjanjian. Jadi mereka sudah mempercayai janji Allah. Sekarang mereka belajar mempercayai cara Allah memimpin mereka. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan dengan jelas menyatakan pimpinannya dengan berjalan di depan bangsa Israel. Pada siang hari Tuhan memimpin dalam tiang awan dan dalam tiang api untuk menerangi mereka pada malam hari. Pimpinan Tuhan ini tidak hanya dinyatakan pada awal perjalanan mereka, tetapi secara konsisten Tuhan memimpin langkah-langkah mereka menuju ke tanah Kanaan. Hari ini Tuhan memimpin gereja, umatnya dalam perjalanan mengarungi padang gurun dunia ini. Tuhan memimpin orang Kristen bukan melalui tiang awan atau tiang api, namun melalui firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Pemazmur menulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu, untuk mengetahui pimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu membaca dan mempelajari firman Tuhan atau Alkitab. Pimpinan Tuhan jelas dan tegas, nyata dalam firman-Nya. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus membaca dan merenungkan firman-Nya agar hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.